kocar-kacir oleh Dewa. Waduh. Ini perangnya bakal mulai pecah lagi. Iya, Ya? Dewa Erzel dengan menggunakan MP5 sudah ada demikian dilakukan, mencoba untuk menuju ke bagian luar. Sementara Dewa Ren sudah bakal menghadang player yang bakalan keluar. Berhasil dijatuhkan oleh Ren menggunakan double vector. Sudah bakal rusuh. Hari kedua kita antara grup A dan juga grup B. Pesawatnya tadi dari arah Desap menuju ke arah Oldhampton. Silahkan Bung Surya. Oke, komen pos kosong. Sementara Santa Catarina juga nggak ada kehidupan di sana. Strange dihuni dituju oleh satu tim saja. Sementara di Demaze ini bakal terjadi pukul-pukulan di early atau mungkin di Bayfront karena ada West Bandits juga tim EVOS Immortal juga ngedrop zone di Bayfront. Ini menarik kalau kita melihat tim Aura juga player-player dari tim Boom yang berada di seputaran Demaze, mana sudah ada demikian dilakukan oleh seorang Goper yang menggunakan MP5-nya. Tampaknya Piu juga sudah ketar-ketir di bagian depan sana. Irazar sudah bakalan dilempar ke satu buah granat sondel dong. Tidak dong, Goper langsung menghindari lemparan granat. Masih ditahan, Chrono belum digunakan oleh si Goper. Betul banget, tapi sebenarnya fight-nya bakalan coba diterusin dari seorang Goper dengan satu Kingfisher-nya. Cuman di sini jadi satu informasi yang cukup penting karena dari seorang Goper ini berhasil ngebuka satu Chrono. Jadi kurang lebih dari teman-teman Aura ini udah ada 2 atau 3 Chrono yang kebuka ya. Nah, dan ini menjadi satu sinyal yang cukup baik buat Boom ketika mereka pengen melakukan satu rush. Cuman harus hati-hati juga karena dari teman-teman Aura ini sih udah ada satu orang galang yang ditugaskan untuk menjadi vision di area atas bagian kanan ya. Iya, itu harus diwaspadai lagi oleh player-player Boom. Mereka juga kalau kita ngelihat player-player dari tim Boom ini nggak terlalu terburu-buru untuk langsung melakukan push atau mendekat ke player-player dari tim Aura Ignis sendiri. Piu mungkin resource dan medical kit tidak begitu, tidak ada mungkin ya, karena dia tadi sempat terdamage juga, bahkan saat ini HP-nya nggak full gitu, harus diwaspadai. Ini dia Piu masih menambah lootingannya juga, dan sementara Goper nggak berpindah kemana-mana, dia tetap memantau pergerakan player-player dari tim Aura Ignis yang berada di bagian atas. Galang agak ragu-ragu, dia ingin memberikan damage kan. Untuk saat ini Galang aku rasa cukup aman, posisi dia belum ketahuan. Belum ketahuan juga, cuman kalau misalkan kita tadi sempat bahas Piu nggak ada medkit, dia untungnya masih punya inhaler. Ya, benar. Dan menurut gua kalau misalkan nggak ada medkit, Alok tuh harusnya jadi solusi. Nah, itu kita dia. Nunggu meta Alok nih kira-kira bakalan diterapin kapan. Mungkin 2 Chrono, 1 Clue, 1 Alok itu bisa digunakan ya. Dan sepertinya di sini udah bersiap menyergap teman-teman dari Aura. Wah, ini bakalan pecah sih. Udah bakalan coba dimasukin. Yo, ini mana Galang yang berada di sisi kanan juga sudah ketahuan juga, bakalan coba langsung dikonfirm menjadi first blood untuk tim Boom Esports kali ini. Adrian berada di bagian depan juga, setengah FP sudah bakal berkurang aja. Goper bakalan coba untuk naik ke atas, tetapi Goper juga sudah berhasil dijatuhkan. Masih ada Irazor di sini. Goper juga dikonfirm menjadi kill. Sementara itu Wan dengan menggunakan Thompson yang berhasil. Aduh, Boom Esports yang justru harus tereliminasi setelah mereka yang melakukan pergerakan untuk mengepush dari tim Aura. Meskipun Galang eliminate duluan tadi. Oh my god, itu tadi pertarungan yang bener-bener seru banget karena ada 2 kali Skyte yang digunakan ya. Bener-bener ketika pelurunya udah habis juga, menggunakan Skyte langsung dibacokin gitu aja, mengakibatkan teman-teman Boom itu harus tumbang di tangan Aura. Ini kayaknya meta balas dendamnya berhasil. Saya tadi bisa dibilang teman-teman Boom tuh berhasil sedikit unggul ya. Cuman kalau kita lihat dari arah yang berbeda, Confinement udah ada teman-teman dari NSC yang ditembakin oleh EVOS Immortal nih. Nah, ini 2 tim yang dari tadi ya di round-round awal mereka ini selalu mendominasi di 3 teratas. Tetapi di bagian depan sana ada Connor juga sudah berhasil dijatuhkan oleh seorang Zack dan menggunakan XM8. Satu lemparan granat juga dilakukan oleh player dari tim EVOS Immortal juga. Mungkin bakalan dikonfirm menjadi kill pertama untuk tim EVOS Immortal. Yes, kalau misalkan kita lihat tadi emang dari EVOS Immortal ketika dia tahu satu orang yang bener-bener free hit banget buat ditembakin, langsung coba memberikan surprise attack dengan 4 personilnya langsung menembaki ke arah satu orang. Jadi glue yang di pop up oleh seorang Okaner tuh kayak gak sempet banget di pop up untuk kesekian kalinya. Karena emang kalau misalkan kita ngomongin soal Free Fire kan itu soal teamwork juga ya. Daripada kita nembakin sendiri-sendiri, mending langsung berempat sekaligus. Dan gue jadi keinget ketika tadi teman-teman Dewa United, dia tuh memberikan tembakan ke arah seorang Paco, bener-bener dikagetin banget. Dan itu gue
lebih suka fight yang seperti itu karena itu lebih seru juga. Dan kalau misalkan kita lihat di area Refinery, sebenarnya teman-teman dari Morp udah kehilangan satu orang ya. Dan ini dia salah satu punggawa dari Yogyakarta, Morp Nordis yang berhasil menjadi MVP dengan 6 poin killnya. Karena tadi dia juga barusan dapetin Buya ya. Iya, dari tim Monochrome Morph. Yang mana tadi killnya itu gak semuanya dengan menggunakan senjata. Tadi aku ingat sekali dia dengan lempar satu granat menjatuhkan beberapa player di late game tadi. Betul. Artinya meta-meta granat ini masih bakalan terjadi tetap Iyalah. di divisi 2 untuk saat ini. Betul, karena meta granat itu emang bener-bener bisa dibilang jadi satu meta yang cukup menyebalkan ya. Iya. Soalnya emang bisa dimasak, kita bisa kapan timingnya harus meledak di waktu yang tepat seperti itu. Cuman kalau misalkan kita bergeser di area map paling pojok, Aura yang tadi sempat mengungguli pertarungan di match dengan Boom harus ketemu dengan teman-teman dari The Pilar Gladius. Iya, oke. Di sini Adrian juga sudah berhasil dijatuhkan satu kesempatan untuk player-player dari tim The Pilar Gladius untuk bakal coba untuk mendekati player Aura. Peu terkejut bukan main, dia melihat satu player di bagian depan, diduelin aja menggunakan Thompson yang kali ini memberanikan diri dia. Satu player di bagian depan sana melemparkan satu granat kembali lagi menuju ke arah front yang sempat dipop-upin satu gol di sini. Peu masih dengan Thompson memberanikan diri, Peu berhasil dijatuhkan. Masih ada Adrian pun ternoto dari bagian belakang MAG 7 dari seorang Chelsea tidak begitu kuat untuk bertahan itu. Sementara Idrazar MP5 lawan orang banyak. Aura Ignis kali ini di rank ke-10 round ke-5 kita. Yes, kita lihat tadi barusan Aura bener-bener kekunci banget posisinya ketika dia udah tersisa 3 orang di pulau paling pojok di Kalahari. Dia harus disambut oleh teman-teman dari The Pilar Gladius ya. Dimana tadi kalau gua sempat lihat itu Piu dan juga satu orang Adrian udah bener-bener gak bisa untuk di backup oleh seorang Irazor. Dan membuat Irazor itu kayak udah bingung. Dia kayak gak ada pilihan lain selain melakukan perlawanan terhadap 4 player dari tim The Pilar Gladius. Dan sekarang ini berarti Aura dipulangkan di posisi ke-10. Aduh sayang banget, tapi nggak masalah karena di sini sepertinya udah ada yang bakal pecah lagi antara teman-teman West Bandit dan juga Giant Esport di balik satu danger yang sedang menyinari mereka berdua. Oke, masing-masing sudah melemparkan granat, tetapi di situ satu granat yang sangat on point sekali berhasil menjatuhkan player, juga dibalas oleh Giant Paco. Alpha juga ada LX7 berhasil ditumbangkan, sementara Lexus Boy masih sangat santainya berada dalam satu corona meledak dua kawan kita dua orang dari satu lemparan granat seorang Pacu. Skybeams menjadi player terakhir sendirian, sementara player juga sudah mengetahui posisinya ada di mana. 4 lawan 1, 1 lawan banyak. Skybeams menggunakan MP5 sudah bakal nge-damage kita aja, berada dalam satu chrono. 4 orang dia lewatin, sudah terkena damage di bagian belakang, tetapi pop-upin satu gol menuju ke arah teman yang sudah harus terjatuh di sini, masih mencoba untuk memberikan harapan kehidupan bagi teman-teman yang sudah harus terjatuh. Di confirm menjadi ke satu player, masih bisa dibangunkan satu player di depan sana, berhasil dijatuhkan satu player. Wedge Bandage tidak begitu kuat tadi melawan player-player dari tim Giant Esports. Yes, menurut gue ini satu pukulan yang cukup keras banget karena apa? Tadi gue melihat lemparan demi lemparan granat yang dilakukan oleh seorang Paco mengakibatkan 2 orang dari West Bandit harus tersungkur duluan dan memaksa teman-teman West Bandit tersisa 2 orang dan mereka harus memberikan perlawanan terhadap teman-teman Giant yang masih utuh dengan 4 orang. Tapi kita bakal lihat dulu standing round 4-nya di mana Dewa United Esports masih unggul dengan 51 poin. Di posisi kedua ada teman-teman Monochrome juga. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat sih, untuk sementara ini teman-teman dari Dewa ini dia unggul untuk di grup A-nya. Iya benar. Kalau misalkan di grup B-nya sementara masih ada teman-teman dari Monochrome Morph. Iya, EVOS Immortal juga NSC Esports yang kali ini ada di urutan ketiga ya dari grup B. Yes. Untuk saat ini loh, untuk saat round keempat ini. Tapi kita kan ini masih ada di match keempat ya, masih ada match kelima dan 6 juga. Tentunya pasti hasilnya nanti lebih variatif juga, bisa berbeda atau mungkin ada yang awalnya ada di posisi bawah tiba-tiba naik ke atas gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Cuman kalau misalkan kita tadi sempat lihat udah ada terjadi pertumbukan yang luar biasa di mana Rosugo, Dewa dan juga Morph bakalan bertemu di kawasan Foundation. Ini di surprise Rosugo Keong berhasil dibuat terjatuh dengan menggunakan satu lineman yang meledak tidak terlihat lagi oleh seorang Keong. Terkejutlah kawan kita, tersisanya 3 manusia dari tim Rosugo harus bertahan hidup kali ini. Jangan sampai tereliminate di awal-awal lagi, di mana dia pun posisinya sudah tidak begitu enak karena bukan hanya satu tim ini yang mendekat ke sini. Faiz bakalan coba untuk menjauhi aja. Bentar Reggie sudah bakalan didemikin oleh satu player juga di bagian depan sana dari tim Monochrome Morph. Ajix berhasil mendapatkan Ajix ya, Aji sama Aji itu lagi war dia tadi. 2 player Faiz juga Fon tersisa dari tim Rosugo Esports. Sementara Rin dari tim Dewa United harus terjatuh dan masih bisa dibangunkan.
Yes, Rosugo mau nggak mau harus tersisa 2 orang, dimana tadi kalau gue lihat dari seorang Keong emang bener-bener dikagetin dengan satu lineman yang dimiliki oleh teman-teman dari Dewa United tentunya. Dan ketika satu orang Keongnya berhasil langsung dikonfirm oleh Dewa, memaksa teman-teman dari Rosugo untuk mundur. Tapi ketika mundur, Ajinya keculik sama Aji. Tapi Aji yang berbeda. Aji pakai X dari... Sama Aji Spen. Iya, bukan. Oh, bukan. Beda. Aji pakai X sama Aji 21. Aji 21-nya pakai MP5, nembakin ke arah Rosugo Aji gitu kan. Oke, dan sekarang posisinya untuk tim Rosugo sendiri sudah masih terjepit ya. Aku rasa player dari tim Dewa juga tahu kalau mereka ada 3 tim. Aku rasa di sini bakalan tahu. Apalagi ada UFV juga yang bakalan menuju ke bagian Foundation. Di sini terdapat 3 tim. Rosugo nggak bisa bergerak banyak. Mereka hanya bisa bertahan aja di dalam satu kontainer itu, berharap 2 tim lainnya melakukan fight dulu sehingga mendapatkan celah mungkin untuk menyelamatkan diri atau mengikuti pertempuran antara 2 tim ini. Mana Dewa United berhadapan dengan Monochrome Morph. Yes, itu dia. Tapi kalau misalkan kita dari Monochrome Morph, dia coba objektif memberikan beberapa lemparan summon airdrop untuk menambah resource mereka. Karena mereka juga udah tersisa 3 orang kan. Mereka coba berusaha untuk objektif juga. Tapi sepertinya kalau misalkan kita ngomongin dari segi summon airdrop, posisi mereka secara nggak langsung sebenarnya ketahuan dong oleh tim-tim lain. Apalagi di sini pasti Dewa United dan juga Rosugo ini udah aware, di area rumah rusak sudah ada tim Morph yang tadi sempat menculik seorang Aji. Dan kalau misalkan kita lihat dari minimap, sepertinya ketika Dewa United itu udah sadar ada kurang lebih 2 tim di area Foundation, mereka mencoba untuk mundur dulu, merubah arah rotasinya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini juga dari Morph juga berpindah rotasinya. Berarti di sini tinggal Rosugo doang. Harusnya kalau dari segi moving, Rosugo menurut gue sekarang udah aman. Terserah mereka. Mereka masih bisa standby di Foundation atau mungkin mereka bakalan coba merubah arah rotasinya. Ternyata di sini udah ada 2 tim yang berbeda, yaitu EVOS Immortal dan juga Madura Prime yang bakalan ketemu di area rumah beton kali ini. Oke, 1 granat sudah bakalan memulai pertempuran kali ini. Sementara Rasya dengan double vectornya sudah tak sabar lagi untuk coba mungkin memberikan perlawanan atau damage spray hangatnya ke player-player di atas. Tetapi ternyata malah menjauh dari tim EVOS Immortal ini. Dan lain Madura Prime, kali ini sudah ada damage dilakukan juga. The Pillar Gladius menjadi musuhnya dari kejauhan di sisi sebelah sana. Yes, tapi sepertinya di sini fight-nya gagal terjadi ya antara Madura Prime dan juga EVOS Immortal. Malah di sini yang mendekat itu ada 1 orang dari The Pillars ya. Tapi dia kayaknya cuma ngasih info aja sih. HMSD udah standby di area bawah menggunakan double vector. Dan masalahnya di sini berarti udah ada 2 tim dengan dual vector. Itu kembali lagi tuh player-player EVOS Immortal mungkin tertarik setelah adanya tadi UAV yang nongol. Mungkin asik nih kayaknya jadi tim ketiga atau rame-rame, ayolah gitu, gaskeun katanya. Wah, ini cuman kalau misalkan dilihat posisinya, Madura Prime ini dapetin posisi zona yang cukup enak loh. Harusnya. Dia bener-bener ada di tengah. Cuman resikonya ketika dapetin tempat yang bener-bener ada di tengah, dia harus siap ditabrakin dengan tim-tim yang bakalan coba memperebutkan kompon yang dimiliki oleh teman-teman dari Madura. Ini bahaya banget. Tapi ternyata NSC Esport harus tumbang oleh teman-teman dari Giant Esport. Berarti di sini harus menyisakan 7 tim lagi. Dan kalau kita lihat di zona yang udah bakalan mulai menyusut dalam waktu 17 detik ini, sebenarnya kalau dilihat-lihat beberapa tim ini masih ada banyak banget yang di luar circle ya. Iya benar. Dari 7 tim tersisa ini paling ada 3 tim saja yang berada di dalam zona. Bahkan dari 1 squad itu masih agak ragu gitu. Maksudnya untuk masuk ke dalam zona, sementara di bagian depan sana tidak ada lagi kompon yang tersisa untuk mereka huni. Satu-satunya untuk mendapatkan kompon ya tabrak tim yang ada di dalam kompon itu. Dan sementara di sini kita pantau aja 2 player. Tanpa perlawanan kawan kita mati meninggal sini oleh Helen OS yang menggunakan AWM-nya. Waduh, teman-teman Morph di sini langsung berhasil mendapatkan beberapa poin kill-nya dari Rosugo. Cuman di sini bakal diperangi juga karena dia ada dual circle. Kayaknya bakalan tereliminasi sih. Agak sulit. Susah juga mereka buat masuk karena udah dipantekin juga oleh EVOS Immortal dan juga Madura Prime. Jadi kemungkinan besar Morph bakalan tereliminasi di dalam zona yang cukup pedih. Mungkin dia pakai metaphor kali ya. Iya, itu masih bertahan di luar dan terjatuh Morph Aji 21 dan juga Hele ini agak sulit dia untuk bertahan hidup. Mungkin akan membiarkan tereliminasi di luar dari zona. Sementara di bagian dalam circle juga dari tim The Pillars Gladius sudah ada ngebagi posisi mereka antara 4 player yang tersisa nih. 2 player berada di sisi kanan, sementara playernya berada di sisi kiri. Meskipun memang 4-4-nya tidak ada di dalam zona untuk saat ini nih.
Betul, dan mau nggak mau zonanya bakalan segera menyusut. Apakah di sini teman Madura Prime atau mungkin EVOS yang udah dapetin zona duluan bakalan mendapatkan buya? Ini. Karena ini bakalan jadi kesempatan untuk mereka nembakin tim yang ada di luar circle. Ya, oke, TP Ham XD sudah berhasil menjatuhkan satu player yang menggunakan double vectornya, sementara TP lainnya juga bakalan menuju ke arah player-player dari tim Giant Esport. Uwit berhasil ditumbangkan, juga Ham di bagian depan sana masih cukup ganas. Ya, Jupri menjadi player terakhir dari tim Giant Esport. TP Mai Putra juga sudah harus tumbang dan tereliminate lah Giant Esport di rank kelima aja untuk round kelima. Kali 4 tim tersisa. TP kehilangan Mai Putra, sementara bagian depan sana Ian juga berhasil dijatuhkan oleh Dewa Rain tadi dengan menggunakan waterfallnya. Selzi terjatuh oleh Playzone di bagian luar, sementara dari tim Madura Prime masih sangat aman sekali posisi mereka. Komponnya tak tergeser lagi. Dewa Rain berada di sisi kanan, double vector sudah bakalan pop up duel, tapi krononya mungkin masih cooldown tadi sehingga TP Gladius harus tumbang kali ini di rank keempat saja kali ini. EVOS 4 player, Dewa Unite di depan sana juga masih cukup kuat dengan 4 player. Wow. Tapi di bagian atas masih ada 2 player lagi. Iya, di atas masih ada Madura Prime juga ya. Ini kita bakal melihat juga, menyaksikan karena zonanya udah mulai menyempit. Barusan kita lihat TP bener-bener dibikin kocar-kacir oleh Dewa. Waduh. Ini perangnya bakal mulai pecah lagi. Iya, Ya? Dewa Erzel dengan menggunakan MP5 sudah ada demikian dilakukan, mencoba untuk menuju ke bagian luar. Sementara Dewa Ren sudah bakal menghadang player yang bakalan keluar. Berhasil dijatuhkan oleh Ren menggunakan double vector. Sudah bakal rusuh sekali Ren juga berhasil dijatuhkan. Dewa Unite eliminasi rank ketiga saja. MPX menggunakan medical kit, dia juga harus tereliminasi. EVOS Immortal masih mendapatkan buya kali ini di rank ke 5 ini. Luar biasa banget pertarungan di match kelima. Congratulations for EVOS Immortal yang berhasil mendapatkan buya di match kelima. Menurut gue tadi barusan ada pertarungan yang benar-benar di zona yang nggak nyaman. Kalau biasanya kan zona nyaman kan, ini zona nggak nyaman. Karena di satu kompon rumah beton yang udah diduduki oleh tim dari Madura Prime, di situ ada EVOS juga yang udah standby di area bawah. Dan ketika sebelum peperangan tersisa 3 tim tadi, memang ada pergerakan dari tim The Pillar Gladius yang dia sempat melakukan rush ke arah tim Giant Esport juga. Tapi karena tim Giantnya emang tadi sedikit agak terbantu dengan adanya teman-teman dari